Nah, penyusutan kendaraan milik perusahaan. Nah, kendaraan ini agak berbeda sedikit ya teman-teman sama harta berwujud yang lain. Nah, sebenarnya kendaraan masuk harta berwujud ya teman-teman. Jadi cuman pembahasannya saya bikin terpisah. Lanjut Mas Rama. Nah, kendaraan itu kalau boleh saya simplifikasi, itu ada dua macam. Ada yang dibawa pulang sama tidak dibawa pulang. Nah, dibawa pulang itu maksudnya gini, jadi kayak mobil dinas itu kan dibawa pulang ya. Misalnya direktur dapat mobil dinas Fortuner misalnya gitu ya dari perusahaan. Nah, si mobil Fortuner ini kan dibawa pulang sama direkturnya ya. Artinya tiap hari itu dia pulang dan berangkat kerja itu pakai Fortuner itu. Nah, termasuk ketika weekend juga si mobil Fortuner ini juga boleh dia pakai gitu. Nah, itu istilahnya itu dibawa pulang. Artinya menjadi semacam hak guna eksklusif lah gitu ya, semacam itu ya. Nah, kebayang ya, mobil dinas teman-teman paham ya. Nah, kalau tidak dibawa pulang tuh misalnya kayak gimana Bu? Kayak bus, teman-teman pernah lihat bus DJP, DJBC yang suka parkir di kampus tuh ya. Nah, itu kan pasti nggak dibawa pulang ya sama supir ya. Nah, dia ditinggal di suatu tempat, nggak dibawa pulang, nggak mungkin juga masa di rumahnya terus parkir depannya bus gitu ya. Nah, biasanya jarang ya. Nah, bus atau minibus atau sejenisnya yang biasa digunakan perusahaan untuk antar jemput pegawai itu kita label lah, kita kategorikan sebagai kendaraan yang tidak dibawa pulang intinya gitu. Maka untuk kendaraan-kendaraan yang sejenis ini artinya dia nangkringnya itu di perusahaan atau di suatu tempat misalnya kayak di gudang atau di mana gitu ya, itu dibebankan full, boleh 100%. Nah, kalau kendaraan itu masuknya kelompok 2, umurnya 8 tahun, nah berarti si kendaraan ini, bus ini boleh didepresiasi, disusutkan seluruhnya. Kalau ada biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin, maka ini bisa dibebankan pada saat itu ya, termasuk misalnya kayak biaya ganti oli misalnya atau biaya servis tahunan, termasuk biaya ininya ya, bahan bakarnya. Jadi beli premium si bus ini itu semuanya boleh dibebankan. Nah, sekarang kita lanjut ke yang tidak dibawa pulang nih teman-teman ya. Kalau tidak dibawa pulang, kalau yang dibawa pulang ini nggak mungkin bus ya. Biasanya bentuknya sedan. Nah, memang di dalam aturan kita memang disebutkan kata-kata sedan ya. Jadi kalau nggak sedan gimana Bu? Nah, sebenarnya agak-agak agak-agak debatable juga ya. Sedan atau sejenisnya ini sebenarnya yang dimaksud, makanya tadi saya lebih suka pakai kata dibawa pulang dan tidak dibawa pulang, bukan sedan atau bus gitu ya. Soalnya kalau nanti bentuknya tidak sedan tapi dibawa pulang, itu menurut saya lebih dekat ke sini ya, karena pada dasarnya kenapa kendaraan ini perlakuannya berbeda, karena kita tidak bisa memisahkan, kita ini maksudnya DJP ya, pemerintah atau Dijen Pajak tidak bisa memisahkan kapan si kendaraan ini dipakai untuk kepentingan perusahaan, kapan untuk kepentingan pribadi. Tidak bisa secara persis gitu. Nah, lanjut dulu Mas Rama. Nah, karena tadi kita tidak bisa memisahkan kapan dia pakai untuk pribadi dan kapan dia pakai perusahaan, maka jalan tengahnya ya 50% gitu. Maka baik biaya perolehannya maupun pembeliannya atau perbaikan besar kendaraan itu hanya boleh disusutkan besarnya hanya 50% saja. Ya, termasuk perbaikan besar misalnya kayak turun mesin gitu ya, turun mesin truk gitu. Kalau truk nggak mungkin ya, sedan lah atau misalnya tadi Fortuner atau Alphard misalnya gitu ya, atau apalagi itu kendaraan ini. Nah, intinya baik biaya perolehannya maupun biaya pemeliharaannya termasuk biaya bahan bakarnya itu cuma boleh dibiayakan 50%. Intinya gitu ya teman-teman. Gampang nih insya Allah ya. Lanjut.
Nah, penyusutan handphone, telepon seluler, pager ya, bukan pager. Ini sama nih, karena tadi perlakuannya, jadi filosofinya itu karena kita sulit memisahkan kapan dia pakai HP ini untuk nelpon ibunya di rumah gitu ya, atau anaknya di rumah, atau kapan dia pakai untuk nelpon bosnya. Nah itu kan agak susah tuh membedakannya. Maka untuk handphone, pager itu hanya boleh juga dibiayakan penyusutannya, termasuk biaya berlangganan, isi ulang pulsa, perbaikan itu cuma boleh 50% aja ya teman-teman. Intinya alat komunikasi lah, handphone, smartphone, apalagi istilahnya, ponsel, tablet mungkin, tablet yang juga untuk ini. Nah, intinya semua alat komunikasi itu hanya boleh 50% juga ya teman-teman. Jadi filosofinya gitu ya, baik kendaraan maupun telepon. Nah, kalau teleponnya nangkring di meja kantor, ya kayak telepon yang masih ada talinya itu ya, yang masih pakai kabel lingkar-lingkar itu ya, pokoknya intinya yang di kantor. Nah, itu beda sama handphone ini. Handphone kan nggak dibawa pulang ya sama si pegawai. Kan dia cuma nangkring tuh di meja, nggak dibawa pulang. Maka kalau tagihan telepon kantor itu ya boleh dibiayakan seluruhnya, tidak dibatasi 50%. Tapi kalau handphone yang dibawa pulang, kalau handphonenya nangkring di kantor gimana Bu? Ya berarti full di kantor, dia boleh dibiayakan seluruhnya, meskipun bentuknya handphone gitu ya teman-teman. Paham ya kira-kira? Kalau misalnya nanti, tapi kalau di soal jarang sih, karena kan jarang juga ya handphone ditaruh di kantor doang gitu. Biasanya kalau di kantor kan pakainya yang telepon kabel ya. Nah, tapi gitu ya teman-teman, intinya kalau dibawa pulang, dipakai pribadi juga, maka 50%. Intinya gitu ya teman-teman.